sehingga pecah batunya. Jadi telapak tangan Rasulullah tebal, menunjukkan bekerja keras. Adapun kalau ada seorang lelaki tangannya halus, berarti dia bukan pekerja keras, pekerjaannya halus. Mungkin cuman pegang pulpen, mungkin cuman mengetik, yang disentuh hanya keyboard. Jadi nggak ada nggak kapalan. Idza masa takalla'a ka'annama yanhattu min sobabin. Rasulullah itu kalau berjalan takalla'a. Takalla'a artinya berjalan cepat dan condong ke depan badannya, seakan-akan beliau itu turun dari ketinggian. Ka'annama yanhattu min sobabin, seakan-akan Rasulullah itu berjalan turun dari ketinggian, padahal jalannya datar saja. Tapi memang demikian, Rasulullah itu kalau berjalan cepat dan badannya condong ke depan seperti orang yang turun dari ketinggian. Wa idza iltafata ma'an. Rasulullah kalau menoleh tidak hanya menolehkan kepalanya, tapi seluruh badannya menghadap ke tempat yang dia melihat ke arah tersebut. Jadi Rasulullah itu tidak suka memutar lehernya untuk melihat sesuatu, tapi kalau menoleh badannya ikut digerakkan menghadap ke arah mata yang dia lihat. Ini kata siapa? Kata Ali radhiyallahu anhu. Wa idza iltafata ma'an. Apabila Rasulullah menoleh, tidak memutar lehernya, tapi seluruh badannya mengarah ke tempat dia mengarahkan pandangannya. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua katifnya, kedua bahunya ada khatam, ada stempel kenabian, warnanya merah sebesar buah apel. Jadi di antara kedua bahunya di bagian belakang di punggung ada stempel kenabian yang berwarna merah sebesar buah apel. Dan kalian insya Allah tidak ada yang memiliki stempel ini, karena kenabian sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Wa huwa khatamun nabiyyin, Rasulullah itu penutup para nabi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai ada orang di zaman setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus mengaku dia menjadi nabi, maka dia seorang kadzab, seorang pendusta, seorang dajjal, seorang pendusta yang mengaku menjadi nabi. Ajwadun nasi sodron, ajwadun nasi sodron, orang yang paling luas dadanya. Maknanya Rasulullah itu pemaaf, tidak gampang sakit hati. Ataupun makna yang lain ajwad, akram, artinya orang yang sangat dermawan. Wa asdaqun nasi lahjatan, orang yang paling benar perkataannya, paling jujur perkataannya. Rasulullah tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, dan apa yang dia katakan benar.
shadiqul masduq, seorang yang benar dan dibenarkan perkataannya. Wa alyanuhum arikatan, arikah bimana tabi'ah, tabiatnya, wataknya lembut. Jadi tabiatnya Rasulullah lembut, penyayang, tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Ini wataknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akramuhum isyratan, isyrah dari kata muasyarah. Muasyarah bermakna musahabah, pertemanan, persahabatan. Rasul itu adalah orang yang paling mulia dalam persahabatan, dalam pertemanan. Tidak suka menyakiti temannya, tidak suka mengganggu temannya. Demikian pula kalau dia diganggu, disakiti, tidak gampang sakit hati. Ini namanya akramuhum isyratan. Dalam bergaul itu Rasulullah itu paling baik akhlaknya. Man ra'ahu badihatan habahu, man ra'ahu badihatan habahu. Siapa yang melihat beliau badihatan, badihatan itu faja'atan, secara tiba-tiba, baru ketemu langsung papasan, habahu, ketemu pertama kali langsung mengagungkannya. Habahu artinya mengagungkannya. Khafahu wa waqqarahu wa 'azzamahu. Habahu artinya takut kepadanya, memuliakannya dan mengagungkannya, berwibawa, tampak kewibawaannya sehingga orang segan bertemu dengannya. Karena kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang bergaul dengan Rasulullah dengan mengetahui sifat-sifat Rasulullah, dia akan mencintai Rasulullah. Demikian. Ini di antara sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Demikian pula dia adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu naituhu, naid artinya wasif. Berkata orang yang mensifati Nabi, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Aku belum pernah melihat sebelum dia dan setelah dia semisal dirinya. Tidak ada orang yang memiliki sifat fisik, sifat akhlak semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebagusan akhlaknya, dalam kebagusan sifat fisiknya. Tidak ada yang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata yang mensifati Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Rawahu Tirmidzi fi sunanihi fil manaqib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Demikian hadis ke-6 yang berkaitan dengan sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ke-6 ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Berikutnya hadis ke-7 dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang berkaitan dengan sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini Imam Tirmidzi menyebutkan berapa hadis berkaitan dengan fisik Rasulullah. Siapa yang mencatat? Sudah saya sampaikan pertemuan yang lalu. Salah, khata. Ternyata kalian tidak mencatatnya. Siapa yang mencatatnya, dia akan bisa menjawabnya. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini Rasulullah, ya ternyata masih ada yang ingat.
dan ada yang mencatat, atau karena dia bawa buku. Jadi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini Imam Tirmidzi menyebutkan 14 hadis yang berkaitan dengan sifat fisiknya Rasulullah, dan kita telah membaca hadis ke-6. Berikutnya hadis ke-7. Haddatsana Sufyan bin Waqi qala haddatsana Jumai' bin Umair Ibnu Abdurrahman Al-Ajali. Al-Ajali ini nisbat kepada kabilah Ajal. Pakai ain bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah Ajal itu kematian, tapi kalau pakai ain Ajal artinya apa? Ajala, artinya bersegera. Itu makna lughahnya ini kan. Tapi ini makna kabilah. Ajal, al-ajali. Imla'an alaina min kitabihi. Dia menyampaikan kepada kami dengan imla. Imla itu didiktekan dari buku catatannya, catatan riwayatnya. Qala akhbarani rajulun min Bani Tamim. Dia berkata, menghabarkan kepadaku seorang lelaki dari Bani Tamim, min waladi Abi Halah. Seorang lelaki tersebut termasuk anaknya Abu Halah. Siapa Abu Halah? Zauji Khadijah. Jadi Abu Halah ini adalah suaminya Khadijah, yang mana Khadijah ini adalah istri Rasulullah. Jadi Abu Halah ini suami pertamanya Khadijah. Dan yang meriwayatkan ini seorang lelaki dari anaknya Abu Halah, suami pertamanya Khadijah. Yukanna Abu Abdillah, yang dia berkunyah dengan Abu Abdillah. An ibnin li Abi Halah, seorang lelaki tadi Abu Abdillah meriwayatkan dari anaknya Abu Halah. Dari anak lelakinya Abu Halah. Wa ikhtulifa fi ismi Abi Halah. Ini bisa kalian catat, diperselisihkan nama Abu Halah. Ada yang mengatakan namanya Nabbash, ada yang mengatakan namanya Malik, ada yang mengatakan Zararah, dan ada pula yang mengatakan Hindun. Ada beberapa versi, ada beberapa pendapat tentang namanya Abu Halah. Abu Halah itu apa? Kunyah. Kenapa dia dinamakan Abu Halah? Karena dia punya anak namanya Halah. Jadi Abu Halah ini punya anak namanya Halah ketika dia menikah dengan Khadijah. Tazawwaja Khadijata fil jahiliyah. Abu Halah ini menikah dengan Khadijah di zaman jahiliyah. Fawaladat lahu dzakaraini. Kemudian Khadijah melahirkan 2 anak laki-laki dari Abu Halah ini, yang bernama Hindun wa Halah. Jadi Hindun itu di masa jahiliyah untuk nama laki-laki. Zaman sekarang Hindun untuk nama perempuan. Yang yang salah satunya namanya Hindun, yang satunya namanya Halah. Dan anaknya yang namanya Halah ini digunakan dia untuk dijadikan kunyah Abu Halah. Wa tazawwajaha aidan Atiq bin Khalid al-Makhzumi. Setelah Khadijah cerai dengan Abu Halah, Khadijah menikah dengan suami kedua yang namanya Atiq bin Khalid Al-Makhzumi. Fawaladat lahu Abdullah wa bintan. Dari suami Atiq, Khadijah melahirkan 2 anak yang bernama Abdullah dan seorang anak perempuan. Tidak disebutkan di sini namanya. Summa tazawwajaha Rasulullah. Setelah cerai,
Kemudian Khadijah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari Khadijah kecuali Ibrahim, dia lahir dari siapa? Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Qibtiyah ini budak perempuan hadiah dari Najasyi. Ini berkaitan dengan Abu Halah. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqala, dari Hasan bin Ali berkata, sa'altu khali Hindin bin Abi Halah. Hasan bin Ali berkata, aku bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah, wa kana wasofan an hilyatin Nabi. Dahulu dia mensifati tentang perhiasan Nabi. Wa ana astahi an yashifali minha syai'an ata'allaqu bihi. Dan saya ingin dia mensifati untukku sesuatu yang aku bisa mencontohnya atau mengikutinya, yaitu mengikuti sifat-sifat Nabi. Faqala, Hindun berkata, Hindun bin Abi Halah berkata, ketika dia mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhama. Fahman mufakhkhama bimana al-'azimu mu'azzam fil uyuni was sudur. Fahman mufakhkhama al-'azim, seorang yang besar yang diagungkan. Dalam pandangan mata dia orang besar. Di dada manusia mengakui kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi besarnya di sini bukan fisiknya tapi maknawi. Rasul itu orang besar yang diagungkan oleh pandangan kaum muslimin dan dada-dada kaum muslimin. Ya tala'la'u wajhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Wajahnya Rasul itu bersinar sebagaimana bersinarnya rembulan di malam purnama. Begitu detailnya para sahabat mensifati sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didengarkan, jangan pada ngobrol. Atwalu min marbu. Al marbu dari kata rob'atan. Apa kata rob'atan tadi dalam hadis sebelumnya? Rob'atan mu'tadilan. Jadi kata Hindun di sini, Rasulullah itu lebih tinggi dari seorang mu'tadil. Seorang yang ideal tingginya, Rasulullah lebih tinggi sedikit. Ini menurut Hindun bin Abi Halah. Wa aqsaru minal musyadzab, dan lebih pendek dari orang yang sangat tinggi. Jadi Rasulullah itu tingginya pertengahan antara orang yang ideal dan orang yang sangat tinggi, pertengahan di antara keduanya. Menurut Hindun ini, menurut riwayat ini. Azimul Hamah. Siapa yang masih ingat Azimul Hamah pada hadis sebelumnya? Azimul Hamah, kepalanya besar. Jadi kepala Rasulullah besar. Jadi secara fisik kepalanya Rasulullah itu besar. Rajulu sya'ri, rajulu sya'ri, di antara ulama ada yang mengartikan, menafsirkan rambutnya Rasulullah itu tidak keriting dan tidak lurus. Nah, di sini di antara ulama ada yang menafsirkan makna rajulu sya'ri, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. In faraqat atiqatuhu farraqaha.
in farqat atiqatuhu, atiqah bukan atiqahnya, aqiqah. In faraqat aqiqatuhu farraqaha. Apabila aqiqah itu rambut di ubun-ubun, rambut di kepala bagian depan, di atas bagian depan. Apabila rambut di ubun-ubunnya itu memisah, sigar, terbelah, maka Rasulullah membelah rambutnya. Kalau tidak membelah sendiri, Rasulullah tidak membelah rambutnya. Maknanya demikian kurang lebih ini kan. Wa illa fala yujawizu sya'rahu syahmata udunaihi. Rasulullah kalau tidak membelah rambutnya, rambutnya itu panjangnya tidak mencapai bagian bawah telinga. Tapi kalau Rasulullah rambutnya dibelah, maka rambutnya panjangnya sampai telinga bagian bawah. Maknanya demikian dari perkataan ini. In faraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruha syahmata udunaihi. Jadi Rasulullah itu dibiarkan rambutnya mau terbelah yo dibiarkan terbelah, kalau nggak terbelah dibiarkan tidak terbelah. Ketika rambutnya terbelah sendiri, Rasulullah membelahnya. Ketika Rasulullah membelah rambutnya, maka rambut kepalanya itu mencapai panjangnya ke bagian bawah telinga. Tapi kalau Rasulullah tidak membelahnya atau kalau rambutnya tidak terbelah, panjang rambutnya tidak sampai mencapai telinga bagian bawah. Maknanya demikian dari perkataan Hindun bin Abi Halah ini. Idza huwa waffarahu. Jadi kalau Rasulullah itu kalau rambutnya dibiarkan tidak dibelah, panjang rambutnya tidak mencapai bagian bagian telinga paling bawah atau bagian telinga yang paling bawah. Tapi kalau Rasulullah membelahnya, maka rambutnya panjangnya mencapai bagian bawah telinga. Azharul laun, azharul laun, kulitnya Rasulullah itu azhar. Azhar maknanya abyad mustanir. Kulitnya Rasulullah itu berwarna putih bersinar. Azharul laun. Wasi'ul jabin, dahinya Rasulullah itu lebar. Azajjul hawajib, azajjul hawajib, alisnya Rasulullah itu azaj, azaj mukawas, mukawas itu melengkung. Alisnya Rasulullah melengkung, tidak datar tapi melengkung. Alisnya Rasulullah melengkung, tidak datar. Sawabighu fi ghairi qarnin, maknanya sempurna. Sawabig artinya kamilat. Wal qarnu iqtiranul hajibain. Makna qarnu di sini kedua alisnya Rasulullah itu bertemu. Walaupun tidak bertemu banget, tapi sangat dekat. Walaupun ada pemisahnya, tapi alisnya itu berdekatan. Sehingga digambarkan bertemu. Kedua ujung alisnya bertemu. Walaupun tidak sambung. Pasti ada celahnya di situ, ada pembatasnya, pemisahnya antara kedua alis. Tapi di sini digambarkan mungkin saking dekatnya kedua alis itu bertemu. Qarnu
Syawabighu fi ghairi qarnin. Syawabighu fi ghairi qarnin. Sempurna dan kedua ujungnya bertemu. Kedua alis Rasulullah itu sempurna, melengkung, dan kedua ujungnya bertemu, menunjukkan kedekatan kedua ujungnya. Bainahuma irqun yadurruhul ghadab. Di kedua alis Rasulullah itu ada irqun, ada uratnya. Kalau marah, uratnya itu kelihatan, penuh dengan darah, melepuh gitu, seperti orang marah. Seperti kalau kalian marah, kalau melihat orang marah, urat-urat lehernya itu menonjol karena aliran darahnya penuh, karena marahnya itu. Orang marah itu aliran darahnya ke kepala semua, sehingga urat leher itu menonjol. Demikian pula urat di antara kedua alis Rasulullah itu kalau marah kelihatan, karena penuh dengan darah. Aqna'a al-aronain. Aqna al-aronain. Artinya aqna al-aronain, aron atau arin adalah hidung. Jadi Rasulullah itu hidungnya mancung. Tawilul anfi. Aqna al-arinain bimakna hidungnya mancung. Jadi hidungnya Rasulullah itu mancung. Lahu nurun, yang hidungnya Rasulullah itu memiliki cahaya. Ya'luhu, jadi nurun ya'luhu. Jadi di hidungnya Rasulullah itu tampak keluar cahaya. Mungkin saking putihnya dan mancungnya. Yahsabuhu man lam yata'ammaluhu asyamma. Orang yang tidak mengamati hidungnya Rasulullah, dia akan menyangka karena hidungnya bersinar atau bercahaya, bukan berarti ada lampunya. Ini menunjukkan gambaran mungkin akan bersihnya hidungnya Rasulullah, putihnya hidungnya Rasulullah dan mancungnya Rasulullah. Seandainya ada orang yang melihat dan dia tidak mengamati, meneliti hidungnya Rasulullah, dia akan menyangka hidungnya Rasulullah itu asyamma. Asyam itu sangat mancung, padahal mancungnya ya wajar, tidak sangat mancung. Asyam artinya sangat mancung. Dari sini kita mengetahui bahwasanya hidungnya Rasulullah mancung. Jadi kalau ada orang yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian di antara sifatnya hidungnya tidak mancung, dan dia bertemu dengan dia dan dia mengaku di dalam mimpi itu dia mengaku Rasulullah, yaitu setan. Karena hidungnya Rasulullah adalah mancung. Kasalihyah, berjenggot lebat. Pada umumnya orang-orang Arab jenggotnya lebat. Kalau orang Jawa pada umumnya jenggotnya tidak lebat. Bahkan ada yang tidak berjenggot orang Jawa. Apalagi zaman sekarang semuanya mencukur jenggot. Syahlul khaddaini, khad mana khad ya tulab? Khaddun
Syahlul khaddaini. Mana khad? Gak ada yang tahu? Khad artinya pipi. Syahlul khaddaini, syahl itu artinya pipinya Rasulullah tidak tembem. Tembem itu gini, ya biasa, berisi tak datar, tidak tembem. Pipinya Rasulullah tidak tembem. Syahlul khaddaini. Doli'ul fammi. Doli artinya bermulut lebar atau bermulut besar. Mulutnya Rasul itu lebar atau besar. Dan ini bagus, karena di zaman itu, di zaman jahiliyah itu, di masa Rasulullah diutus, orang yang mulutnya kecil ini tidak bagus, tidak terpuji. Yang bagus adalah mulutnya besar, lebar. Dan demikian sifat fisiknya Rasulullah, mulutnya besar atau mulutnya lebar. Muflijul asnan, muflijal asnan. Gigi-giginya Rasulullah itu antar gigi ada selanya, ada celahnya, tidak rapat. Antar gigi ada celahnya. Daqiqul masyrubah. Bulu dadanya tadi yang memanjang vertikal dari atas ke bawah sampai ke pusar, dakik. Dakik itu lembut, tidak tebal. Bulu masrubahnya dakik, lembut, tidak tebal. Ka'anna unukahu jidudum yatin fi sofa'il fiddah. Hindun mengatakan seakan-akan lehernya Rasulullah itu jidu dumyah. Jid itu leher, dumyah itu boneka. Lehernya Rasulullah itu seperti boneka fi sofa'il fiddah, pada bersihnya atau bersinarnya fiddah, yaitu perak. Jadi lehernya Rasulullah itu mungkin putih bersih, mengeluarkan cahaya seperti perak. Ini gambaran fisik Rasulullah yang digambarkan oleh Hindun bin Abi Halah. Mu'tadilul khalqi. Sifat fisiknya Rasulullah itu mu'tadil. Mu'tadil itu ideal. Kalau badannya yo tidak gemuk, tidak kurus, tidak tinggi, tidak pendek, itu namanya mu'tadil. Sifat fisiknya Rasulullah itu mu'tadil, ideal. Badinun mutamasikun. Badin asal katanya adalah gemuk. Mutamasik artinya padat ini. Badannya Rasul itu kekar, padat, tidak gemuk. Karena pada umumnya orang gemuk itu tidak gemuknya bukan daging, tapi bukan otot, tapi gemuknya karena lemak. Tapi Rasulullah itu kekar ini, berisi, padat berisi gitu. Maknanya demikian. Badinu mutamasik adalah badannya Rasul itu padat berisi, bukan lemak tapi otot. Sawa'u al-batni was-sadri. Sawa'ul batni was-sadri. Jadi dada dan perutnya sama, rata, tidak buncit perutnya. Kan ada orang kan yang laki-laki perutnya buncit, mungkin kurang olahraga, banyak makan, banyak tidur, kan? Sehingga perutnya buncit. Rasulullah dada dan perutnya rata. Apakah perutnya Rasulullah six pack? Six pack. Six itu 6, pack itu kotak-kotak. Ada kotak-kotaknya. Nah, itu binaragawan yang ada itu.
Ini Rasulullah, perutnya Rasulullah tidak ada gambaran semacam itu. Cuman saya pernah mendengar Ustadz ceramah di YouTube, perutnya Rasul itu six pack. Gitu. Dalilnya mana? Saya pengen tahu dalilnya mana itu kan? Siapa sahabat yang menyifatkan perutnya Rasul itu six pack? Six pack ya? Ya gitulah. Jadi dalilnya mana kalau perutnya Rasulullah six pack? Yang kita baca nggak ada. Para sahabat hanya menyebutkan antara dada dan perut rata. Apakah setiap orang yang dada dan perutnya rata pasti six pack? Kan tidak kan? Tidak. Aridu sodri artinya berdada lebar. Dadanya Rasulullah secara fisik lebar. Baidun ma bainal mankibaini, antar kedua bahunya lebar, berjauhan. Dhahmul karodis, mananya sama dengan hadis yang di depan tadi. Persendian, tulang-tulang persendian Rasulullah itu besar. Tulang dengkul, tulang lutut, tulang siku, tulang bahu, ini lebar, besar. Tulang bahunya, tulang persendian itu besar. Anwarul mutajarrid. Mana Anwarul Mutajarrid? Anwar bersinar, mutajarrid. Jadi badannya Rasulullah itu bersinar. Mausulun ma baina lubbah. Bukan lubbah tapi labbah bi fathil lam. Bacanya labbah bukan lubbah, dengan memfathah lam, labbah. Anwarul mutajarrid tadi maknanya anggota badan Rasulullah itu nir, bersinar, mutajarrid anis sya'ri, tidak ada bulu-bulunya, tidak berbulu. Badan Rasulullah itu tidak berbulu. Atau mutajarrid kalau Rasulullah itu tidak pakai baju, tubuhnya tampak bersinar. Maknanya demikian. Jadi makna mutajarrid ini tidak pakai baju, atau tafsiran yang lain, mutajarrid di sini badannya Rasulullah itu tidak berbulu. Anwar bersinar. Mausulun ma bainal labbah. Labbah adalah cekungan di atas tulang dada ini. Ini labbah. Cekungan di atas tulang dada ini namanya labbah. Wasurroh, dari labbah sampai pusar, bisya'rin yajri kal khatti. Dari labbah sampai ke pusar ada bulu, ada rambut yang namanya masrubah tadi, kal khatti, seperti garis. Ini menggambarkan tentang bulu dadanya Rasulullah masrubah. Dari labbah, dari cekungan di atas tulang dada sampai ke pusar ada bulu dada atau rambut dada, dari atas ke bawah seperti garis.
kal khatti, seperti garis. Arisadyaini wal batni mimma siwa dzalik. Arisadyaini wal batni mimma siwa dzalik. Kedua dada Rasulullah, dada kanan dan dada kiri, wal batn dan perut tidak berbulu. Yang berbulu bagian tengah tadi, dari atas ke bawah tadi, dari labah sampai ke pusar itu berbulu. Nah, bagian dada dan perut selain masrubah tadi tidak berbulu atau tidak berambut. Ini menurut Hindun. Asy'aru dhira'aini wal mankibaini wa ali sadri. Asy'ar artinya berambut, dhira'aini, dhira' itu lengannya, lengannya berambut, bukan berambut, berambut. Lengannya berambut, wa mankibain, kedua bahu ada rambutnya. Maksudnya rambut di sini ya bulu-bulu lengan ini. Kan ada orang yang bulunya banyak gitu kan. Nah, Rasulullah itu juga lengannya berbulu. Wa ali sadri, demikian pula dada bagian atas juga sedikit berbulu. Tawilu zandaini, tawilu zandaini. Mana zandain? Zandain itu ini loh, persendian antara lengan dan telapak tangan. Ini zandain. Tawil, tawil, panjang ugel-ugelnya. Tawilu zandaini. Rohbar rohah. Rohah itu telapak tangan. Telapak tangannya lebar. Sasnul kafaini wal qadamaini. Telapak kaki dan telapak tangan tebal. Sa'ilul atraf. Au qala sya'ilul atraf. Sa'il bimakna tawil. Atraf ujung-ujung badan. Atraf torfun. Atraful badan yo tangan kaki, kedua tangan kedua kali itu namanya atraf. Jadi tangan dan kakinya Rasulullah itu panjang-panjang. Kan ada orang yang kakinya pendek, badannya tinggi tapi kakinya pendek gitu kan. Dan Rasulullah ini kedua tangan dan kedua kakinya panjang. Khamsani al-akhmasaini. Khamsani al-akhmasaini. Kedua kaki Rasulullah yang melengkung ke atas ke dalam. Setiap orang punya kaki, telapak kaki, yang telapak kaki itu ada yang kalau berjalan tidak nyentuh tanah. Nah itu namanya khamson. Nah itu telapak kaki yang kalau dia berjalan menelapak tangannya kakinya berjalan, ada bagian yang tidak menyentuh tanah, itu namanya khamsoni. Kedua khamsonnya ini sangat jauh dari, sangat melengkung, sangat jauh dari tanah kalau ditelapakkan ke tanah. Maknanya demikian. Masihul qadamaini, kedua punggung telapak kaki rata. Masihul qadamaini,
Di mana kedua punggung telapak tangan, telapak kaki itu rata. Tidak ada kerutan-kerutannya. Tidak ada cekungan-cekungannya. Yanbu anhumal ma'. Yanbu anhuma al-ma'u. Jadi kalau dituangkan air langsung mengalir. Idza zala zala qala'an. Ini gambaran tentang berjalannya Rasulullah. Rasulullah itu kalau berjalan, berjalannya itu berjalan dengan kuat. Idza zala zala qala'an. Kalau berjalan Rasulullah itu berjalannya dengan kuat. Yakhtu takafuan atau takafiya. Yakhtu takafiya. Ai idza masarafa rijlaihi biquwah. Yakhtu takafiya artinya Rasulullah itu kalau berjalan dia mengangkat kakinya dengan kuat. Dan ini taukid penguat terhadap kalimat sebelumnya. Idza zala zala qala'an tadi gambaran tentang berjalannya Rasulullah. Dikuatkan, ditaukid dengan yakhtu takaffiya. Wa yamshi haunan. Rasul itu kalau berjalan lembut. Walaupun cepat tapi lembut. Walaupun kuat tapi lembut. Haunan artinya birifkin walinin, dengan lembut. Zari'atul misyah. Zari'atul misyah artinya berjalan cepat. Rasulullah itu kalau berjalan cepat. Idza masya ka'annama yankhattu min subabin. Rasulullah itu kalau berjalan seakan-akan turun dari ketinggian. Wa idza iltafata jami'an. Kalau Rasulullah menoleh, dia menoleh semuanya, seluruh badannya menoleh. Khafidut tarfi. Khafidut tarfi. Mana khafidut tarfi? Rasul itu sering menundukkan mata, menundukkan pandangan. Makna khafidut tarfi, Rasul itu suka menundukkan pandangan. Nadharuhu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama. Pandangan mata Rasulullah itu ke tanah lebih lama daripada memandang ke langit, ke atas. Jullu nadharihi al mulahadhah. Kebanyakan pandangan Rasulullah mulahadhah. Mana mulahadhah? Mana mulahadhah? Pandangan Rasulullah itu suka melirik. Atau Rasulullah itu tidak suka memandang tajam. Menoleh atau melihat sebentar kemudian menundukkan pandangannya. Tidak suka menatap dengan pandangan tajam. Yasuku ashabahu. Rasul itu kalau berjalan suka menyuruh para sahabatnya berjalan duluan, dia di belakang. Yasuku ashabahu. Kalau berjalan mempersilakan para sahabat di depan, dia di belakang. Wa yabduru man laqiya bisalam. Dalam riwayat yang lain yabda'u man laqiya bisalam. Rasul itu memulai mengucapkan salam kepada orang yang dia jumpai. Memulai mengucapkan salam duluan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Hindun, yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il, wa Tabrani wal Baihaqi. Adapun derajat hadisnya wallahu taala alam. Ayyuhatullah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man muadzin.